Semua kaum New Mind, kita ingin ke depan kita menjadi negara berdaulat. Jadi hari ini yang mau diinformasikan adalah gimana caranya kita di tahun 2045 Indonesia adalah negara superpower. Udah ya, itu adalah tema hari ini. Kenapa kita bilang ada yang penting dari Bosman hari ini mau mengumumkan sesuatu, yaitu kita ingin tahun 2045 pada saat Indonesia 100 tahun, Indonesia Emas, Indonesia menjadi negara superpower, bukan sekedar negara kaya lagi, negara superpower. Kita nggak bisa tumbuh hanya 5% atau 7% seperti janji-janji kemarin di dalam kampanye. Nggak bisa. Kita tumbuh harus lebih powerful dari angka-angka itu. Terus bagaimana membuat ini berdaulat gitu ya? Oke, sahabat semua. Saya ada beberapa informasi sebelum kita masuk ke topik ke sana, bahwa kita tahu saat ini negara-negara sudah kena herd immunity-nya dan kita masih belum. Dan penting untuk kita memberi informasi adalah begini. Sahabat, saya mengingatkan kita masuk ke topik berikutnya setelah tadi ini masuk. Jadi beberapa kali kita kalau naikin informasi di IG, toto bisa hilang gitu ya. Kemudian di sosmed yang lain seperti YouTube, channel kita sering di warning, sering diperingati dan hilang. Di Facebook, jadi kita udah berapa kali hilang, terus 7 kali kita diperingati Facebook, IG, Twitter kita hilang, terus YouTube kita pernah hilang gitu ya. Dan ternyata saya baru memahami setelah algoritma teman-teman melihat dan dilaporkan, ternyata cara menghilangkannya gampang. Begitu mereka tidak ingin video atau tulisan segala macam itu, sekelompok buzzer adalah menginformasikan, melaporkan bahwa ada unsur porno, ada unsur dan lain sebagainya, sehingga pemilik sosial media yang tidak bisa berbahasa Indonesia itu pokoknya dapat laporan, terus mereka kasih peringatan kita gitu ya. Agaknya ide-ide kita ini sudah mulai menakutkan baik globalis di internasional ataupun pemikiran bernegara. Padahal kita tidak berniat untuk revolusi, berkudeta. Kita ingin negara kita utuh dan kita ingin negara kita menjadi negara berdaulat di 2045. Kita tidak tergantung pada negara asing gitu ya. Yang kita tanyakan misalnya pada saat kita taat, tapi TKA asing masuk. Anda datang deh jam 12 malam, jam 2 malam ke Soekarno-Hatta ya, pakai masker ya, sama disinfektan. Anda bisa lihat ada 300 orang, 500 orang, terus mereka nggak ada karantina. Pertanyaan sederhana, kenapa nggak dikarantina sih gitu aja? Segitu kuatnya pendukung mereka-mereka ini, yang saya nggak tahu pejabatnya mungkin sakti sekali gitu ya. Sehingga waktu kita peringati, kenapa mereka bisa masuk? Kenapa kita taat terus mereka asing bisa masuk, terus mereka bisa ikut bersama-sama commercial flight dengan warga negara Indonesia lainnya. Mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Dan jawabannya adalah jangan macam-macam, suruh diam kau gitu ya. Karena nanti kalau negara itu tidak mau invest di Indonesia, Indonesia bisa rugi. Itu kalimat yang benar-benar menurut saya, lo gila ya. Jangan gitulah. Emang satu-satunya negara ngolong itu memang Tiongkok apa? Segitu taatnya gitu? Enggak gitulah. Jangan berkata begitu. Kita bukan anak-anak lah. Berbicara yang lebih elegan sedikit, dengan data, dengan santun. Jangan membentak, jangan menghardik gitu ya. Kita bertanya juga baik-baik, ya kasih jawaban aja gitu ya, bahwa nanti kita urus, kasih yang manis lah gitu. Kita udah capek saling bentak, saling curiga gitu, udah capek gitu. Bernegara elegan sedikit, statement lah, jadi negarawan lah. Jangan jadi pedagang, mau ada cuan, ada untung segala macam gitu ya. Ya lu untung, gua kagak gitu ya, apalagi rakyat gitu ya. Itu kami bertanya gitu ya, kami dapat apa? Udah asetnya hilang, tanah air kita hilang, diambil barangnya, kita cuma dapat apa? Dapat pajak gitu. Buktinya kita tetap dipajakin tuh. Terus apa? Dari apa untungnya gitu ya? Terangin aja, ini untungnya segini. Kalau kita yang tahu adalah aset kita hilang, nikel kita gone, digantikan dengan apa gitu. 20 tahun lagi, Anda ingat, saya pernah ke Nauru. Nauru itu negara menarik. Dulu dia penghasil P2O5 atau fosfat. Wah, kayanya bukan main. Tapi beberapa 20 tahun yang lalu Nauru kehilangan fosfatnya karena dikeduk habis. Ya sudah, sama Amerika waktu itu, dikeduk habis. Negaranya miskin, hidupnya tinggal dari pariwisata aja saat ini. Naurunya kehilangan asetnya. Anak cucunya cuma bilang, oh dulu kita menghasil fosfat ya, gitu ya. Jangan sampai anak cucu kita bilang, Eyang,
Dulu Indonesia penghasil nikel ya. Nikelnya di mana ya? Tahu. Kita dapat apa waktu nikel itu dijual? Nggak dapat apa-apa. Kita dapat virus gitu ya. Hal itu kan susah kalau kita dijawab sama cucu cicit kita bertanya hal-hal seperti begitu gitu. Jadi kita tanya balik, kalau memang hanya didapat nikel itu kalau bisa atau produk-produk alam itu sumber daya alam. Kalau kita percaya MMT, Modern Monetary Theory, maka sumber daya alam itu bukan sebagai alat komoditi atau alat dagang, tetapi sebagai alat tawar. Jadi keuntungannya itu bukan hanya dari jualan, tetapi ada benefit lagi. Jadi di atas financial benefit, sekali lagi, di atas Anda para pejabat sekarang tuh apa-apa kan financial benefit. Kita dapat untung, dapat untung. Selalu untung dan cuan gitu ya. Cara bernegara segitu kesannya kayak anak TK gitu ya. Karena kalau cara bernegara di atas keuntungan materi itu ada namanya humanitarian benefit, keuntungan atas nama kemanusiaan. Terus ada namanya nasionalis, keuntungan untuk negara gitu ya. Bukan hanya keuntungan sekedar dari pajak, dari dagang, dari selisih jual beli gitu ya. Tapi humanitarian atas kemanusiaannya. Anak cucu kita masih benefit gitu ya. Nah, kalau kita pakai SWF, Sovereign Wealth Fund, itu asetnya masih di situ. Nikel kita masih di situ. Nah, kita mendapatkan funding dari situ untuk membangun sektor yang lain. Jadi, dana yang masuk itu untuk membangun apa? Kok kita masih ngutang? Saya bingung sekali, BUMN rugi, kita masih ngutang, aset kita hilang. Kami hanya bertanya loh ya, ini bukan ngomong terus yang dihardik lagi gitu ya. Ini hanya bertanya. Kami ini gelisah, Pak. Kami ini ingin menjadi negara berdaulat. Dan kami ingin terbukalah. Karena kalian tidak berbicara selama PPKM ini, ya sudahlah. Kami aja lah yang muda-muda ini yang punya ide new mind ini yang berbicara. Terus oposisi juga nggak bicara juga. Kalaupun mereka bicara juga nggak ada solusinya. Beda kalau new mind itu selain berbicara, mengkritik, ada solusi-solusinya. Itulah membuktikan bahwa kita ini NKRI garis lucu. Bukan garis lurus lagi gitu. Di atas lurus itu lucu gitu ya. Karena semuanya jadi seru, jadi lucu, jadi fun gitu. Baik. Jadi mengingat video-video kita, informasi-informasi kita tuh sering ada caranya untuk tidak bisa beredar gitu ya. Jadi toto di atas 21 tahun sehingga untuk video ini ditonton harus masukin password, harus masukin identitas yang lain sehingga tidak beredar kenceng. Jadi gini deh. Sahabat semua, saya dengan ini menyatakan Anda boleh upload seluruh video Bosman. Masuk ke video Anda, masuk ke YouTube channel Anda, masuk ke sosial media Anda. Kalau Anda dapat AdSense, dapat uang dari iklan yang masuk, ambillah semua itu untuk Anda. Saya tahu ada sekarang ini udah puluhan saat ini yang menggunakan video-video Bosman masuk ke video mereka. Nggak masalah. Jadi bukannya kita bilang, lu pakai nama gue, pakai produk gue. Nggak ada. Karena di sini bukan uang yang kita harapkan dari kepentingan-kepentingan video-video tadi. Video tadi adalah untuk kesadaran bernegara. Jadi saat ini video Bosman hanya ditonton 1 juta viewer per hari. Dengan Anda, sahabat semua, ada 9.000 saat ini. Kalau Anda share atau upload satu aja, apalagi semuanya ya, ada 600, sudah hampir 600 itu. Dan Anda dapat financial benefit. Saya tahu, banyak sekali ada yang pernah lapor ke saya, terima kasih Pak, saya dapat 17 juta komisi fee dari AdSense YouTube bulan ini dari video-video Bapak. Saya bilang, ambil lah, saya bilang kayak gitu. Itu Anda semua bisa benefit dari itu semua. Tapi poinnya adalah, jika suatu hari YouTube channelnya Bosman dan itu Bosman di drop atau di block atau di take down atau diapain lah, terserah. Misi-misi kita tetap tercapai. Sekali lagi, ini bukan masalah uang. Ini adalah masalah bagaimana mengedukasi supaya tahun 2024, pada saat old mind ini sudah di masa ujung pemerintahannya, kita bisa, ide kita diterima. Bosman bukan mau jadi presiden, gue mau jadi lord. Jadi, nggak ada cita-cita untuk, yang penting idenya. Ganti semua ide tua itu semua. Masuk kalau si A yang jadi tetap pakai IMF, si B yang jadi tetap pakai obornya Cina. Coba aja lihat sekarang yang di etalase di 2024. Semuanya pasti begitu jadi. Tanya deh, begitu jadi. Pasti pakai itu lagi. Bernegaranya taat sama Amerika lagi, takut sama Tiongkok lagi gitu ya. Jadi, oke lah. Siapapun nanti yang jadi, mereka akan bilang, Bosman gue ambil konsep lo ya. Karena ini membuat Indonesia berdaulat. Apa jawaban saya? Ambil Jo. Gitu ya, kalau kita Manado nih. Ambil lah, kita bilang gitu.
nggak masalah karena ide kita yang penting ide kita diterima. Nomor satu kan MMT, Modern Monetary Theory itu adalah printing money. Jadi pasti Bappenas kita adalah orang-orang yang mendesain bernegara ini 12 lapis. Nah, sahabat semua, apa itu desain 12 lapis? Jadi misalnya kita mau buat benang atau baju gitu ya, baju kita kainnya dari mana, benangnya dari mana, mau pakai polyester, mau pakai katun, 100% kapas. Terus kancingnya dari mana, mau pakai resleting dari mana, ada yang pakai batok, ada yang pakai plastik, ada yang segala macam itu kita bukan sekedar ini. Dan itu semua kita biayai, 12 level itu kita biayai, nanti distribusinya kemana, pakai jalanan apa, mobilnya apa, semua akan kita gunakan produk-produk lokal. Dan itu pakai printing money. Jadi printing money itu tidak bisa jalan sebelum project itu dihitung cost accountingnya, ya.